Berlama-lama lagi, kita akan segera menyimak pemaparan materi yang pertama. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Dr. Rina Triasih, M.Med.Ped, spesialis anak konsultan PhD. Mohon izin untuk menyampaikan profil singkat beliau. Dr. Rina Triasih, M.Med.Ped, spesialis anak konsultan PhD, menempuh pendidikan dokter umum dan spesialis anak di FKUGM. Kemudian beliau pernah menjalani fellowship in Pediatric Respirology in Melbourne dan juga menempuh pendidikan Master of Medicine in Pediatric Respirology and PhD Master of Medicine in Pediatric serta PhD di University of Melbourne. Saat ini beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anak di FKKMK UGM. Selain itu, beliau juga aktif sebagai ketua, pengurus maupun anggota di berbagai organisasi dan working group di bidang respirologi anak, baik nasional maupun internasional. Baik, kepada Dr. Rina Triasih, dipersilahkan waktunya untuk memaparkan materi. Terima kasih Mbak Menul. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Ya, dengar terjelas. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Saya langsung saja ya, mohon izin untuk share screen. Ini saya diminta untuk menyampaikan tentang do's and don'ts gitu ya, pakai bahasa Inggris ke Inggris-Inggrisan gitu. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak-anak yang terkonfirmasi COVID yang harus menjalani isolasi mandiri. Nah, sebelum kita membahas tentang hal-hal tersebut, ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi dan juga Dr. Dante terkait kondisi COVID di Indonesia sekarang ini, bahwa kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kasus COVID pada anak 1 di antara 8 kasus COVID adalah anak, dan kemudian akhir-akhir ini data yang di sebelah kanan ini adalah data yang saya tampilkan dari DIY gitu ya, yang saya punya saja. Dalam minggu terakhir kemarin begitu tinggi lonjakan kasusnya, dan tentunya ini adalah suatu hal yang memprihatinkan. Banyak sekali hipotesisnya, banyak sekali kemungkinannya mengapa ini terjadi. Yang jelas sekarang adalah apa yang harus kita perbuat supaya kondisi ini membaik dan khususnya untuk anak-anak kita bisa terlindungi. Sedikit saya akan menyampaikan tentang kapan sih orang tua itu harus mencurigai bahwa anaknya terkena COVID gitu ya. Yang pertama tentunya karena COVID ini disebarkan melalui droplet utamanya, sehingga kalau anak kontak erat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi COVID dengan atau tanpa gejala, itu sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter. Sedangkan misalnya tidak ada kontak, jika ada gejala-gejala berikut ini, ya, gejalanya sekarang sangat variatif. Jadi gejala yang menyangkut saluran napas, ada demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, kemudian saluran cerna ini sekarang juga banyak, mual muntah dan diare. Sedangkan kalau sudah sesak dan kejang, ini artinya sudah agak terlambat gitu mengenali anak kita kemungkinan terkena COVID. Dan bagi anak-anak yang sudah lebih besar, karena anak ini kan dari 0 sampai 18 tahun ya. Jadi mungkin pada remaja sudah bisa mengeluhkan penciumannya berkurang, pengecapannya berkurang, itu juga harus segera diwaspadai bahwa itu kemungkinan COVID. Kalau tidak bisa menghubungi dokter, mungkin langsung saja kita periksa swab antigen, bisa sebagai alternatif pertama jika itu sudah ada gejala. Karena kalau itu positif, berarti sudah bisa menegakkan diagnosis sebagai terkonfirmasi COVID. Nah, dari beberapa keluhan ini, nanti dokter akan menentukan apakah anak kita ini ternyata bukan COVID. Ya, setelah dianalisis, ada gejala begini, oh ternyata ini bukan COVID. Nah, dokter akan memberikan terapi sesuai dengan penyakitnya. Yang kedua, selanjutnya dokter akan suspek, oh, ini kemungkinan COVID nih. Sehingga kemudian biasanya kita akan menganjurkan untuk dilakukan swab, baik antigen atau PCR, sesuai dengan fasilitas yang tersedia di tempat kita.
Kemudian mungkin akan ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan lainnya tergantung dari kondisi anaknya dan tentunya dokter yang akan menentukan ini. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan itu nanti akan ada beberapa kemungkinannya. Kemungkinan dia hasilnya negatif berarti kemungkinan bukan COVID atau masih bisa suspek juga karena masih ada hasil yang namanya negatif palsu gitu ya. Tapi kita anggap saja misalnya hasilnya positif, itu berarti dia terkonfirmasi. Nah, terkonfirmasi itu bisa gejala ringan. Gejala ringan ini sekarang dianjurkannya adalah melakukan isolasi mandiri atau isoman. Ya. Jadi walaupun men tapi untuk laki-laki dan perempuan ya isoman. Kemudian kemungkinan yang kedua dan ketiga yang konfirmasi ini ya mungkin gejalanya sedang atau berat. Nah, yang sedang atau berat ini yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Nah, nanti yang akan kita bahas khusus terkait dengan isolasi mandiri ini dan ini khusus untuk anak ya karena hanya 20 menit nanti mungkin bayi tidak dibahas. Mengingatkan saja kepada para orang tua apa yang harus dilakukan jika anak terkonfirmasi COVID anak kita. Yang pertama jangan panik. Kita tenang dan ikhtiar sebaik mungkin. Itu adalah cara yang paling baik. Yang kedua, ikuti petunjuk dokter atau puskesmas setempat. Banyak sekali di medsos terapi apa disuruh ngasih ini, ngasih itu dan sebagainya. Coba kita ikuti saja kalau sudah terkonfirmasi apa yang disampaikan oleh dokter atau kalau periksa ke puskesmas, apa yang disampaikan oleh dokter di puskesmas, kita ikuti petunjuk dari beliau-beliau. Kemudian yang ketiga, ini saya ingatkan, jangan lupa melapor ke puskesmas, ke vaskes setempat atau inisiatif sendiri untuk melakukan kontak tracing kita swab, gitu ya, sehingga kalau kita cuma mengobati pasien saja nih tadi juga 3T-nya harus kita upayakan. Jadi jangan lupa ada kontak tracing-nya juga. Apa sih sebenarnya isolasi mandiri itu? Jadi secara sederhananya isolasi mandiri adalah perawatan pasien terkonfirmasi COVID tidak di rumah sakit. Ini bisa di rumah atau di shelter. Jadi tergantung lokasinya akan ada di mana. Dan mengapa isoman ini sekarang menjadi pilihan? Yang pertama tentunya kita semua sudah mendengar bahwa kapasitas rumah sakit kita terbatas. Pasiennya yang terlalu banyak nih sebenarnya. Rumah sakit sudah direncanakan untuk menampung pasien-pasien, tetapi tidak dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Ini yang jumlahnya luar biasa. Tenda-tenda darurat dipasang di UGD untuk menampung pasien-pasien dewasa khususnya yang banyak antri untuk bisa masuk ke bangsal isolasi. Oleh karena itu, rumah sakit itu diprioritaskan untuk pasien-pasien terkonfirmasi dengan gejala sedang berat atau dengan kelompok risiko tinggi yang memerlukan pengawasan memerlukan pengawasan yang lebih ketat gitu. Dan termasuk kelompok risiko tinggi ini antara lain adalah usia lanjut atau dengan komorbid. Nah, anak itu tidak termasuk risiko tinggi dibandingkan orang usia lanjut, tetapi kalau anak dengan komorbid ini mereka akan masuk ke kelompok risiko tinggi. Yang selanjutnya, bila memilih isoman di rumah, ini tentunya kita akan lebih dekat dengan keluarga, tidak terisolasi jauh dari keluarga. Dan yang ketiga, isoman ini sangat penting untuk memutus rantai penularan COVID. Nah, mengapa isoman ini akan penting juga untuk bisa mengatasi pandemi kita? Ini sudah sangat familiar dengan cara penularan COVID ya. Jadi utamanya melalui droplet, tetapi bisa juga droplet ini yang menempel pada benda-benda walaupun tidak signifikan cara ini, tetapi masih ada kemungkinannya. Tentunya secara mudah, secara epidemiologi, bagaimana kita mencegah supaya penyakit ini tidak menjadi banyak? Ini kita obati pasiennya. Biasanya yang disebut pasien itu yang bergejala, gitu ya. Kalau ini kita obati, nah tentu saja rantai penularan ini akan kita hentikan. Ini sama prinsipnya dengan TBC. Pada TBC itu temukan, obati sampai sembuh, tos gitu ya. Tapi ternyata tos saja tidak cukup. Kontak tracing juga ada di TBC. Vaksinasi ada, kemudian ada pengobatan pencegahan juga. Nah,
Mengapa kalau pada COVID ini mengobati pasien yang bergejala saja itu tidak cukup, mengisolasi pasien yang bergejala saja tidak cukup. Karena COVID ini walaupun sama-sama disebabkan oleh corona, SARS sama MERS-CoV yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu itu tidak seheboh sekarang jumlah pasiennya, karena pasien-pasien yang tidak bergejala itu tidak menularkan. Sedangkan pada COVID ini, pasien-pasien yang tanpa gejala ini juga menularkan. Dan sebagian besar penderita COVID secara umum ini adalah asimptomatik 80%. Pada anak sekitar 85% sampai 90% itu asimptomatik. Dulu kita sebut sebagai OTG. Nah ini kadang-kadang kita ini kalau tidak sakit, merasa tidak sakit, jadi tidak perlu minum obat, tidak perlu saya melakukan prokes yang ketat gitu. Ini yang harus dipahami. Dan ini yang terjadi kalau ada satu orang pasien COVID yang tidak isoman, ini dulu waktu R0-nya masih 3-4, sekarang yang Delta bisa sampai sekitar 9-11 ya. Satu orang menularkan ketiga, satu orang menularkan ketiga lagi, dan seterusnya sehingga jumlahnya akan banyak sekali. Tentunya ini akan bisa kita atasi kalau pasien COVID ini kita obati, kemudian kita isolasi supaya dia tidak menularkan penyakit ke lingkungannya. Nah, tentu saja tidak semua anak yang terkonfirmasi COVID ini boleh melakukan isolasi mandiri baik di shelter maupun di rumah. Ini yang nanti akan kita tekankan adalah yang di rumah. Keputusan ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter umum, dokter anak, dokter di puskesmas, di rumah sakit, silahkan. COVID ini kompetensi untuk semua dokter gitu ya. Dan beberapa kondisi yang terindikasi untuk bisa melakukan isoman itu kalau dia tidak bergejala atau gejala ringan, kemudian tidak ada penyakit penyerta yang sering menimbulkan bahaya itu adanya kanker, penyakit jantung bawaan yang berat, kemudian ada penyakit kelainan ginjal ya yang sering menyebabkan hasil atau luaran yang tidak baik pada anak. Kemudian anak juga masih aktif, bisa makan minum seperti biasa, dan lingkungan di rumah itu memungkinkan. Nah, syarat yang keempat ini sebenarnya ini bukan syarat yang mutlak sekali ya, karena memang akhirnya kita tidak bisa ke rumah sakit, shelter juga penuh, kondisi rumah yang apa adanya ini harus kita upayakan semaksimal mungkin. Idealnya itu seperti ini. Jadi kamar yang untuk isolasi ini sebaiknya terpisah dari kamar yang lainnya, kemudian pintunya selalu tertutup, ventilasi dan sirkulasinya baik, kalau bisa kamar mandinya juga terpisah. Tapi kalau kamar mandi tidak bisa terpisah, ini tidak masalah, nanti pasiennya mandi yang terakhir, setelah itu dibersihkan seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan inovasi-inovasi kalau kondisi ideal ini tidak bisa dilakukan. Idealnya lagi, kalau bisa isomannya itu di rumah tidak ada lansia, tidak ada eyangnya, gitu. Tidak ada orang dengan komorbid. Nah, tapi kalau rumahnya cuma satu, mau bagaimana lagi? Tidak masalah, kita bisa mengatur itu. Kemudian ini bisa mungkin peralatan makan disendirikan, bajunya juga disendirikan, sampahnya juga disendirikan, membuang maskernya hati-hati, tidak sembarangan, itu harus diperhatikan. Nah, sebenarnya sudah kalau isoman itu keluarga memegang peranan penting, tetapi sebenarnya tidak hanya keluarga saja yang perlu dilibatkan dalam isoman. Kita tentunya harus juga memperhatikan lingkungan kita dan juga harus memperhatikan tenaga kesehatan. Dokter, puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain ini perlu dilibatkan untuk memutuskan terapinya apa. Kemudian juga melakukan kontak tracing dan memantau kondisi kesehatan pasiennya. Masyarakat ini berperan sangat penting untuk memberikan dukungan moral, dukungan sosial, dukungan makan, transportasi, dan tidak memberikan stigma kepada orang yang positif. Nah, ini yang sangat penting karena sudah terkena COVID itu rasanya makjleb gitu ya. Kemudian nanti ada orang wah tidak disiplin nih gara-garanya, misalnya seperti itu harus kita hindarkan. Selanjutnya keluarga ini juga paling penting ya, karena
Selain dukungan moral, pemenuhan kebutuhan pasien ini juga tergantung dari keluarga yang sehat. Jadi harus menyiapkan makanan, ditaruh di depan pintu, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan mungkin kalau pasiennya ini yang menunggu tidak bisa melakukan hubungan dengan puskesmas, keluarganya lah yang akan melaporkan kondisi kesehatan pasien ini ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Siapa sih sebenarnya pendamping anak pada saat isoman yang baik itu? Idealnya adalah orang tuanya, ibu ya mungkinnya yang paling pas, yang lebih dekat dengan anaknya, atau pengasuh yang sebisa mungkin berisiko rendah. Jadi kalau bisa tidak lansia dan tidak komorbid, tapi kalau ibunya udah lansia ya mau bagaimana lagi gitu ya. Kemudian orang tua yang positif dan tidak bergejala atau bergejala ringan ini malah lebih enak nih, bisa bersama-sama sekamar begitu bersama anaknya untuk mendampingi isoman. Kalau ada anggota keluarga lain yang juga positif, atau kalau satu rumah positif itu lebih mudah kondisinya. Tetapi kalau yang positif hanya anaknya, nah ini yang agak repot, dan mungkin mau tidak mau ibu atau pengasuhnya yang dekat ini yang harus menemani si anak. Tidak masalah kita menerapkan prokes yang ketat, kemudian tidurnya kalau bisa jaraknya 2 meter gitu ya. Ini kan sama seperti kalau ibu-ibu mendampingi anak yang dirawat di rumah sakit, itu mereka sebenarnya negatif, tetapi karena anak masih kecil tidak bisa ditinggal, harus dirawat, ya terpaksa harus sekamar dengan anaknya. Nah, apa saja yang perlu disiapkan di rumah untuk peralatannya? Idealnya kita mempunyai termometer, dan ini alat pulse oximeter, itu yang untuk mengukur kadar oksigen secara kasar gitu ya, melalui pulsasi dari pembuluh darahnya ini. Suhu normal pada anak itu antara 365 sampai 375. 375 sampai 38 itu kalau orang Jawa bilang semelenget gitu ya. Jadi angat-angat, demam angat itu sudah mulai demam, disebut demam. 38 ke atas itu sudah demam. Sedangkan untuk saturasi oksigen itu idealnya 95 ke atas pada kondisi COVID ini. Selain alat tersebut, obat-obatan sebaiknya juga sudah disiapkan. Jadi kita siapkan obat demam. Obat demam ini ada COVID, tidak ada COVID. Kalau masih punya anak balita, sebaiknya di rumah ada. Dan pilihan utamanya adalah paracetamol. Vitamin yang diperlukan untuk COVID yang direkomendasikan adalah vitamin C dan vitamin D3. Kemudian untuk mineralnya adalah zinc. Nah, ini sudah ada petunjuk ini dari IDAI pusat gitu ya, menunjukkan berapa dosisnya. Jadi supaya, karena ini obat-obat yang relatif tidak bahaya kalau misalnya dikonsumsi sendiri untuk COVID ini, dosisnya disesuaikan dengan umurnya ya, kemudian diminum selama isoman ini. Nah, apa yang dilakukan saat isoman? Tentunya berikan kecukupan nutrisi dan cairan. Baik itu kalau bayi berikanlah ASI. Obat yang tadi atau yang direkomendasikan oleh dokter berikan secara teratur. Kemudian berikan fasilitas hiburan, dukungan psikologis untuk anak sesuai usia. Nah, ini yang agak mungkin nanti mungkin akan dibahas oleh pembicara kedua, bagaimana supaya anak tidak bosan terus di dalam kamar, misalnya rumahnya kecil, dia tidak bisa keluar. Kalau bisa berjemur di sinar matahari itu akan sangat ideal. Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anak ini mulai kita kenalkan dengan prokes. Bagaimana cara cuci tangan, bagaimana pakai masker yang baik, bagaimana etika batuk, bagaimana menjaga jarak. Saya kira mereka harus kita perkenalkan juga, dan tentunya pengasuh dan anggota keluarga yang lainnya juga menerapkan prokes tersebut. Yang lainnya itu tadi periksa saturasi dan suhu 2 kali sehari. Kemudian dicatat di buku pemantauan. IDAI pusat sudah mengeluarkan buku harian dan buku panduan isoman dan buku pemantauan harian. Kami di Jogja memodifikasinya
Saya kira nanti bisa di download, nanti saya share. Kemudian lakukan disinfeksi kamar isolasi secara teratur, disemprot-semprot gitu, nanti saya tunjukkan. Jika kondisinya anak stabil baik, ini bisa kita lakukan telemedicine ya, melaporkan kondisi anak ke dokter setiap 3 hari atau setiap berapa hari sekali, tergantung dari dokter yang mengevaluasi itu atau tergantung dari puskesmas setempat. Jadi monggo ini kita terapkan sesuai dengan di mana kita berada. Kalau kondisinya ini menurun, anaknya segera hubungi dokter atau segera bawa anak ke UGD. Nah, ini lembar pemantauannya, saya cuma menunjukkan saja. Kapan kita harus segera membawa anak ke rumah sakit? Nah, tanda-tanda ini yang harus kita waspadai. Anaknya jadi tidak aktif gitu, dia banyak tidur, ngelentruk gitu. Jadi COVID ini bikin capek, bikin badannya pegel-pegel. Jadi biasanya anak agak rewel juga. Kemudian kalau anaknya napasnya cepat. Kemudian di dada ini cekung, jadi batas antara dada dan perut itu dia cekung ya, bahasa Jawanya legok-legok gitu. Jadi nafasnya dia cepat, coba dilihat biasanya kalau napas cepat itu pundaknya ini dia naik turunnya kelihatan. Kemudian saturasi oksigen kurang dari 95%, ada mata merah, ruam, leher bengkak, itu juga harus diwaspadai. Atau demamnya sudah lebih dari 7 hari kok tidak baik juga, teleponlah dokternya, kira-kira bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kalau perlu langsung dibawa ke rumah sakit, kejang, tidak bisa minum, mata cekung, BAK turun, dan terjadi penurunan kesadaran, itu adalah namanya tanda bahaya pada anak. Nah, ini sedikit clue untuk kriteria napas cepat pada anak, itu ibu pengasuh bisa mengenali, bisa menghitung sendiri. Ini sama dengan pada pneumonia atau radang paru-paru. Kalau orang tua bisa mengenali tanda bahaya dalam waktu awal, itu segera dibawa ke rumah sakit, insya Allah luarannya, hasilnya nanti juga baik. Jadi sebenarnya gampang, kalau kurang dari 2 bulan, itu 60 kali per menit. Dihitung satu, naik itu dihitung satu gitu ya. 1, 2, 3, gitu. Dihitung 1 menit. Di bawah 1 tahun itu 50. 1 tahun sampai 5 tahun 40. Lebih dari 5 tahun itu kalau lebih dari 30 kali per menit itu namanya napasnya cepat. Ya, jadi angkanya gampang, 60, 50, 40. Nah, ini orang tua sebaiknya bisa mengenali tanda napas cepat pada anak. Nah, kalau ini saya mendapatkan slide ini dari Pandemic Talks, ini saya akan membahas yang ini aja, yang di sini ya, yang ini sama yang di atas tadi. Jadi ini ada tipsnya bagaimana membawa pasien secara umum ke rumah sakit. Usahakan pilih rumah sakit yang lebih sedikit pasiennya. Nggak tahu ini sekarang di mana, semuanya penuh. Pengantar kondisinya sehat. Protokol kesehatan dijalankan. Jangan terlalu banyak bicara selama perjalanan. Tidak menyentuh hidung, mulut, mata, dan tangan pasiennya maupun punya kita sendiri. AC dimatikan, jendelanya dibuka. Dan kalau bisa jangan menggunakan transportasi umum ya. Jadi kita kasihan kalau misalnya memakai transportasi umum nanti memapari sopirnya. Sebisa mungkin jangan memakai itu. Ini sedikit tentang etika batuk yang harus kita ajarkan pada anak-anak ya. Kalau batuk sebaiknya menutup mulut dan hidung dengan tisu, jangan langsung dengan tangan. Kalau mau dengan tangan, kita menggunakan tangan atas bagian dalam. Ini kurang ke atas nih gambarnya. Jadi anak-anak diajarkan seperti itu sebenarnya merupakan pelajaran kesehatan secara umum, tidak hanya untuk COVID, tetapi untuk penyakit-penyakit batuk lainnya. Nah, untuk penggunaan masker, ini untuk anak di atas 2 tahun yang sudah bisa menggunakan dan melepaskan, diedukasi supaya menggunakan. Saya kira sekarang anak-anak kecil itu sudah pada paham corona, virus, dan sebagainya, menggunakan masker itu sudah banyak edukasi-edukasi di luar. Ya. Kemudian kita sebagai orang tua memastikan bahwa maskernya memang terpasang dengan baik, menutupi hidung dan mulut, dan kita juga harus paham anak-anak ini juga ngep kalau pakai masker gitu, ada istirahatnya. Kalau memang
dua-duanya positif, tidak usah bermasker. Tapi kalau pengasuhnya negatif, mungkin dia bisa istirahat dengan jarak 2 meter. Saat tidur tidak usah pakai masker, tapi pendampingnya tetap pakai masker, gitu ya. Bisa juga memakai penutup mata untuk mengurangi risiko penularannya. Nah, pendamping ini juga pada waktu misalnya negatif, itu sebaiknya juga minum vitamin-vitamin tadi, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Jadi tetap ada apa namanya tamengnya juga. Ini cara cuci tangan, ini cara disinfeksinya tidak akan saya bahas. Mohon slide-nya nanti kalau mau dipakai. Kemudian ini sekarang yang don'ts-nya, yang tidak boleh dilakukan selama isoman, beraktivitas di luar rumah itu tidak, gitu ya. Hanya boleh keluar rumah kalau ada kepentingan medis, misalnya memang dokternya minta mau melihat kondisi anaknya, atau swabnya meragukan atau bagaimana, itu boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan transportasi umum tadi. Kemudian misalnya nih ibunya keluar menemui tamu, anaknya diajak, jangan ikut-ikutan keluar kamar menemui tamu. Kalau perlu, kalau misalnya kepepet sekali ya memakai masker, jaga jarak dengan tamunya. Kalau bisa tamunya nggak usah masuk saja, dan mungkin juga tamu kalau ada seseorang yang positif itu jarang yang mau bertamu, gitu ya. Kemudian tidak boleh melepas masker kalau terpaksa harus keluar kamar, dan jangan ada excuse gitu ya, ini cuma sebentar aja saya mau nonton TV atau mau ada kepentingan lain bersama keluarga, kemudian makan bersama. Nah, ini makan bersama dengan keluarga ini merupakan ajang penularan yang sering terjadi, karena mau tidak mau kalau makan semuanya membuka masker. Jadi ini harus disiplinkan untuk tidak melakukan hal-hal ini. Nah, kapan selesai isoman? Prinsipnya ini ada panduannya. Kalau anak tanpa gejala, itu 10 hari sejak pengambilan swab yang hasilnya positif. Misalnya hasil swabnya tanggal 6, ambil swabnya tanggal 6, hasilnya baru jadi 3 hari kemudian tanggal 9, itu selesainya ya tanggal 6 ditambah 10. Kalau tidak ada gejala, bukan tanggal hasil positifnya, tapi sejak mengambilnya. Tapi kalau ada gejala, itu dihitung sejak timbulnya gejala. Kadang-kadang pada waktu di swab, itu belum ada gejala, 2 hari kemudian ada gejala. Nah, kalau tanggal 6 di swab, tanggal 8 baru ada gejala, berarti nanti selesainya tanggal 8 tambah 10 hari ditambah 3 hari, dia sudah tidak ada gejala demam dan sesak napas. Pemeriksaan swab ulang kalau sudah selesai memastikan dia negatif, ini tidak rutin dianjurkan untuk dilakukan karena memang kapasitas tes kita ini terbatas, sehingga prioritas itu adalah untuk diagnosis. Tetapi pada kondisi tertentu bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk dokter. Ini adalah acuan umum, tetapi nanti masing-masing anak itu kondisinya akan berbeda-beda, kebijakan di suatu tempat mungkin juga berbeda, sehingga saran kami tetap mengikuti petunjuk dari tenaga kesehatan setempat. Kapan dinyatakan selesai isoman? Ya, jadi kita tetap harus sesuai dengan aturannya. Nah, bagaimana kalau tidak disiplin dalam isoman? Ini ada slide yang menarik juga nih. Banyak dipilih, isoman itu banyak dipilih, tapi banyak dilanggar. Wah, ini memang kalau ada peraturan itu untuk dilanggar gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita tidak disiplin dalam isoman untuk anak kita sendiri, tidak minum obat secara teratur seperti yang dianjurkan dokter, mungkin bisa mengakibatkan risiko perburukan kondisi pasien. Ada kabar-kabar, berita-berita pasien meninggal pada waktu isoman, itu menyedihkan ya, karena memang mungkin karena tidak punya istilahnya tempatnya sudah penuh sama sekali, sehingga dia gejalanya sebenarnya gejala sedang, harus dirawat di rumah. Itu kondisi yang terpaksa, mestinya kalau seperti itu kondisinya, dia harus mendapatkan pengawasan yang intensif dari tenaga kesehatan. Yang kedua, klaster keluarga. Wah, ini sudah banyak sekali klaster keluarga di mana-mana. Kalau anaknya dulu yang kena, nah ini semua serumah bisa kena.
berapa klaster keluarga yang menyedihkan itu orang tuanya sudah setahun tidak keluar rumah, sudah divaksin dan sebagainya. Anaknya yang bekerja misalnya ya ternyata kebetulan dia harus mencari nafkah, dia positif pulang ke rumah positif dan orang tuanya yang akhirnya kena kemudian meninggal dan sebagainya, banyak cerita sedih seperti itu. Sehingga saya kira kita harus sama-sama saling mengingatkan untuk bisa melakukan isoman dengan baik, ini dalam konteks isoman, dan tentunya secara garis besarnya bagaimana COVID ini dicegah dengan 6M-nya, kemudian dengan upaya kita memberikan vaksinasi. Karena kalau kita tidak disiplin dalam isoman ini, juga tidak disiplin dalam prokes, pandemi ini tidak akan berakhir. Tidak hanya petugas kesehatan saja yang kecapean, semuanya capek saya kira, dan ini dampaknya luar biasa. Ya, saya kira itu, dan sebagai ringkasannya yang pertama adalah tetap tenang jika anak kita terkonfirmasi COVID. Kemudian isolasi mandiri ini adalah pilihan jika memenuhi syarat klinisnya. Jadi konsultasikan dulu ke tenaga kesehatan. Keluarga dan pendamping harus memahami tujuan isoman. Jadi tidak hanya semata-mata cuma saya harus dikurung gitu. Tapi di balik itu kita do something small gitu ya, berbuat sedikit untuk ikut menyumbang, berkontribusi supaya pandemi COVID di Indonesia ini segera berakhir. Kalau ada itunya itu ya, sedikit-sedikit sebaik-baik manusia itu kan bermanfaat, raketang sedikit gitu ya, kita ikut menyumbang tidak menambah penularan sehingga menjalaninya lebih nyaman gitu. Protokol kesehatan jangan lupa, dukungan keluarga dan masyarakat sangat diperlukan. Kemudian ikuti petunjuk dokter dan puskesmas, tidak usah terlalu bingung dengan segala macam nasihat yang harus diberi ini dan itu, percayakan saja kepada dokter. Kemudian segera bawa ke rumah sakit jika ada tanda bahaya pada anak. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ini buku panduan isoman dari PPIDAI Pusat yang kami modifikasi di Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DIY. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.